Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah alasan Abraha dan pasukan gajah ingin hancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah melalui pemimpin mereka Abdul Muthalib mendapat kabar bahwa kota tempat berdirinya Ka'bah tersebut hendak diserang oleh Abraha dan pasukan bergajahnya. Pasukan yang menyerbu kota Mekah saat itu dikenal sangat kuat. Kedatangan mereka tidak lain untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah yang senantiasa dimuliakan oleh penduduk Mekah. Pasukan biadab itu berasal dari negeri Yaman yang berada dalam kekuasaan Abyssinia, sekarang Ethiopia. Mereka dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Abraha. Abraha dan para pemimpin Abyssinia merasa iri dan dengki terhadap penduduk Mekah dengan Ka'bahnya, karena senantiasa dikunjungi oleh para pelancong dari segala penjuru Arabia, baik untuk berhaji maupun hanya sekedar berziarah. Perasaan dengki inilah yang melatar belakangi maksud dari tindakan terkutuk tersebut. Abraha dan para pemimpin Abyssinia menginginkan agar tempat ziarah itu berada di Yaman, bukan di Mekah. Akhirnya mereka membangun gereja megah di sana yang diberi nama Al-Qolis, dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab, menyaingi Mekah. Hal ini mengundang kemarahan suku yang tersebar di Hijaz dan Najd. Seseorang dari suku Kinanah yang punya hubungan nasab dengan Quraisy meruntuhkan gereja itu. Abraha geram dan bersumpah meratakan Ka'bah. Muhammad Hussein Haikal dalam Sejarah Hidup Muhammad menyebutkan Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa berhadapan dengan kenyataan orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ziarah tidak akan sah jika tidak ke Mekah. Abraha kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah. Dia sendiri tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil karena magnet Ka'bah masih ampuh untuk menarik para pelancong mengunjunginya. Maka api kedengkian pun kian menyulut ubun-ubun mereka. Tak terbendungkan lagi dengan dipimpin langsung oleh Abraha, pasukan besar dari Yaman dengan sebagian besar mengendari gajah berbaris untuk menyerbu kota Mekah sekaligus menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha dan pasukannya tiba di daerah Muhammas dekat kota Mekah, mereka pun singgah sejenak untuk beristirahat. Abraha mengirimkan seorang utusan kepada Abdul Muthalib, pemimpin kota suci yang amat dicintai penduduknya itu, untuk memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah. Mengetahui hal itu, Abdul Muthalib dan rakyatnya tidak bisa berbuat banyak karena pasukan Abraha sangat kuat. Dengan perasaan sedih bercampur takut, satu persatu penduduk Mekah meninggalkan tanah kelahirannya menuju bukit-bukit yang mengelilingi kota tua itu untuk bersembunyi. Abdul Muthalib sendiri sebelum pergi, ia menyempatkan untuk pamit terlebih dahulu ke Baitullah. Di sana Abdul Muthalib berdoa seraya menyerahkan pemeliharaan Baitullah sepenuhnya kepada pemiliknya sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Perkasa. Doanya itu diuntainya dalam sebuah syair dengan sangat memelas. Wahai Tuhanku, tidak ada yang kuharapkan selain darimu. Wahai Tuhanku, selamatkanlah rumahmu dari serangan mereka. Sesungguhnya mereka yang akan merusak baitmu adalah musuhmu. Doa Abdul Muthalib yang tulus dan amat bersungguh-sungguh itu kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tentara Abraha menjamah Ka'bah, mereka telah disambut oleh segerombolan burung ababil yang melemparkan bebatuan sampai mereka binasa, bagaikan dedaunan yang dimakan ulat. Peristiwa ini diabadikan oleh Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Di tengah peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh pasukan gajah tersebut, lahir seorang anak laki-laki dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Setelah lahir di tahun gajah itu, Abdul Muthalib yang mendengar kabar ini demikian gembira, mengangkatnya dan membawanya ke Ka'bah. Ia memberi nama Muhammad untuk sang cucu, bukan nama umum di kalangan Arab saat itu. Namun Abdul Muthalib yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha punya alasan kuat.
Abdul Muthalib menginginkan cucunya kelak menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat.